Oh ya teman-teman, hari ini sorry ya, gua nggak bisa nongkrong. Loh, kenapa lagi Jali? Lu nggak bisa nongkrong? Iya, soalnya gua hari ini udah janji sama babe gua mau bantuin dia di bengkel. Oh, lu mah Jali, bengkel mulu. Lagian kan, Babe lu juga punya karyawan. Lu ngapain sih tiap hari bantuin Babe lu mulu? Lah, kalau gua sih bantuin babe gua tuh karena emang gua pengen. Lagian kan babe gua juga sebenarnya karyawannya juga kagak banyak-banyak amat. Jadi kalau lagi rame tuh sebenarnya gue sangat banget dibutuhin. Aduh, lu jangan gitu tak. Rojali ini sebenarnya baik loh. Dia tuh mau bantu orang tuanya. Nah, emangnya kayak lu tak. Ya, lu ngapain nyambung-nyambung ke gua? Kampret lu emang ya. Ah, udah. Lu berdua jadi pada berantem lagi. Nggak usah pada ribut apa? Masalah kayak gini aja diributin dah. Oh ya Jali, lu hari Sabtu balapan nggak? Soalnya teman gua butuh jasa lu nih buat jokiin mobilnya dia. Lu kalau mau besok Sabtu ikut gua ya. Waduh, Rek, sorry banget nih, gua nolak ya untuk permintaan dari temen lu. Soalnya nih ya, gua sekarang tuh udah gabung di geng The Underground sebagai pembalapnya. Nah, di kontraknya tuh gua itu kudu jadi pembalapnya dari tim entu dan gua kagak boleh balapan sama tim lainnya. Nah, maka dari itu gue minta maaf banget nih ya, untuk sekarang ini gue kagak bisa. Yah, sayang banget. Padahal dia katanya mau bayar lumayan gede nih sama lu. Tapi karena lu udah bergabung di tim The Underground, ya udah deh, nanti gua cari joki lain dah. Ya udah, lu cari aja joki yang lain. Lagian juga joki lain juga pasti ada yang lebih bagus juga dari gue. Oh iya, teman-teman semua ya. Waduh, sorry banget nih ya. Gua harus buru-buru pulang nih ya. Soalnya takut babe gua nungguin gua. Ya udah teman-teman semua, kalau gitu gue pulang dulu ya. Iya Jali. Ah, pulang habis pulang makan dulu kali enakan nih. Iya deh, kan udah. Wah, tumben nih itu gerbang gudang kebuka. Ada babe. Lagi ngapain tuh? Halo Be. Waduh, lagi sibuk nih. Butuh bantuan gak Be? Kalau butuh bantuan, ayo bantuin Be. Wah, pas banget nih. Lu ada di sini Jali. Babe emang lagi butuh bantuan banget nih. Oh iya Be, ini mobil mau diapain sih Be? Ah, jadi ini mobil Babe sengaja nih benerin supaya nih mobil bisa nyala lagi kayak dulu. Waduh, Be, ngapain sih Be, nyari kerjaan aja Be? Nih mobil kan udah bertahun-tahun juga Be kagak nyala, cuman mangkrak aja di mari. Udahlah, mendingan nih mobil jual aja lah. Lagian juga kalau Babe betulin nih mobil juga spare partnya kan juga udah langka banget. Mending dijual nih mobil 200 juta ke dalam keadaan busuk juga orang juga mau nih mobil. Nyari ya. Asal lu tahu ya. Nih mobil nggak akan Babe jual. Soalnya nih ya, nih mobil ini banyak kenangannya. Kalau Babe jual, aduh sayang banget. Apalagi kan ini kan dulunya adalah mobil balap pertama Babe ini Jali. Ya cuman kan Be, kalau seumpamanya nih ya, Babe mau benerin di mobil, hitungannya berarti kan restorasi Be. Ini kan soalnya kan mobil udah bertahun-tahun nih kagak jalan nih. Dan kalau seumpamanya nih mobil mesinnya yang kena, emangnya spare partnya masih ada Be sampai sekarang Be? Hah?
Udah lah be, mendingan jual aja lah be. Lumayan kan be, buat tambah-tambahan modal bengkel be. Sekali kagak tetep kagak Jali. Pokoknya babe kagak akan jual nih mobil. Bodoh amat masalah spare part. Mau harganya mahal kek, mau nyarinya susah kek, babe tetep bersikukuh pengen ngidupin ini mobil lagi ye. Aduh, terserah babe aja dah ye. Tapi babe beneran punya duit nih be buat ngidupin nih mobil lagi be. Kan soalnya kan biayanya juga pasti gede banget be. Hah, kalau soal dana nih ya Jali, babe udah siapin nih buat mobil ini. Jadi tenang aja. Yang penting nih ya, lu bantuin babe ya untuk ngerestorasi nih mobil. Oke dah be, kalau masalah itu mah beres be. Nanti aye bakal bantuin babe sampai selesai nih be. Tapi be, kalau mobil ini udah selesai, aye boleh dong be minjem be. Wah, kalau cuman minjem mah babe pinjemin. Ya asal jangan dirusakin ya Jali ya. Ya kagak lah be, masa aye ngerusakin mobilnya babe sih. Oh ya be, ini kan kata babe kan mobil ini penuh dengan kenangan nih. Bisa kali be ceritain kenangan tentang mobil ini be ke aye be. Soalnya aye juga pengen tahu nih sejarah dari mobil ini be. Nah, kalau lu mau tahu, babe bakal ceritain nih. Cerita-cerita pas babe masih muda dulu, pas make mobil ini. Oke, jadi cerita bermula dari saat babe masih menjadi ketua geng. Dulu, geng babe namanya The Warrior. Dan babe ini dikenal sebagai pembalap yang sangat seganin. Apalagi dengan mobil ini. Nah, dulu Jali, anggota geng babe ini tersebar di seluruh kota. Pokoknya, kalau lu pada nyebutin geng The Warrior, orang-orang pasti pada tahu zaman dulu. Karena dulu The Warrior ini adalah geng paling besar dan juga berpengaruh juga. Ya walaupun begitu, geng kita ini juga banyak juga musuhnya. Widih, mantep banget babe. Ternyata dulu babe adalah ketua gangster ya. Wah, aye kagak nyangka. Nah, dulu nih mobil punya julukan Jali. Namanya adalah Speed Demon. Kenapa disebut Speed Demon? Karena mobil ini tuh dulu kenceng banget Jali pada zamannya. Babe tuh sering banget menang pakai mobil ini. Dan nih mobil ya dulu tuh, di balapan liar tuh, paling dihormatin dan paling ditakutin. Nah, Jali, kalau dulu ya babe nih, balapan tuh nggak hanya balapan di aspal doang. Balapannya tuh ada juga balapan yang di tanah. Jadi nih, mobil kita tuh kudu tangguh di segala medan. Apa? Dulu balapannya ada juga di lintasan tanah. Waduh, emangnya nih mobil kuat apa be di lintasan tanah kayak begitu? Iya jelas lah, kuat lah Jali. Nah, dulu juga ada juga tuh balapan di gunung. Cuman balapannya itu kita kagak boleh pakai lampu depan. Jadi lampu depannya itu dimatiin. Balapan di gunung, maksudnya balapan di jalur pegunungan gitu be. Iya, Jali. Dulu balapannya di jalur pegunungan. Dan dulu tuh balapannya malam-malam. Nah, habis itu kita tuh kagak boleh tuh nyalain lampu. Nah, jadi tuh lampu depannya itu diputus gitu. Dan kita itu balapannya tuh gelap-gelapan gitu. Nah, ini sebenarnya nih ya, banyak juga nih makan korban. Tapi mau gimana lagi, balapan ini tuh menantang adrenalin banget soalnya. Terus ya, kalau lu berhasil menang di balapan tersebut, lu bakal disanjung-sanjung sama orang-orang banyak deh. Terus lu juga bakal terkenal tuh di kalangan para pembalap lainnya. Wah, gila sih. Berarti balapan zaman dulu tuh bener-bener menantang maut banget ya. Sampai balapannya kayak begitu. Oh ya be, ayo mau nanya. Dulu tuh kalau babe tuh nyeting mobilnya sendiri. Atau mungkin babe punya mekanik sendiri? Wah, kalau dulu sih babe punya mekanik. Ya, jadi dulu nama mekanik babe namanya Bonar. Nah, itu kalau sama babe setiap mau balapan tuh yang nyeting dia. Ya sebenarnya sih
akhirnya juga babe ikutan belajar-belajar lah untuk nyeting-nyeting mobil sama ya ngotak-ngatik mobil lah biar mobil tuh bisa kenceng tuh kayak bagaimana gitu. Nah, babe tuh juga banyak belajar juga sih tentang mesin sama si Bonar ini. Nah, sebenarnya di bengkel Bonar ini nggak hanya babe aja nyeting. Teman-teman babe juga nyetingnya di sini. Ya hampir semua gengnya babe tuh nyetingnya di tempatnya si Bonar ini. Nah, terus juga dulu babe karena tertarik banget nih sama mesin juga. Nah, akhirnya tuh babe bantu-bantuin Bonar tuh di bengkelnya dia. Kadang juga babe ikutan kalau mama lagi ada mobil customer atau mungkin mobil babe yang harus disetting. Kadang juga babe ikutan juga sambil ngeliatin si Bonar gitu, sambil nanya-nanya juga. Nah, cuman dulu tuh bengkelnya dia tuh nggak lanjut jali gara-gara dia kelilit utang. Nah, pada suatu malam tuh dia cerita sama babe kayak begini nih. Abang Rozak, aku mau ngomong penting sekali nih. Tapi sebelum itu aku minta maaf terlebih dahulu. Emangnya lu mau ngomongin masalah apa, Nar? Kayaknya lu serius banget dah. Begini bang, aku boleh tak pinjam duit sebesar 25 juta. Aku perlu sekali buat bayar hutang. Kalau Bang Rozak ada, aku mau pinjam. Nanti kalau seumpama aku sudah ada duit, aku akan balikin. Buset. Banyak amat lu. 25 juta utang lu. Waduh, kalau 25 juta gua kagak ada, Nar. Gua paling ada 15 juta. Kalau lu mau, besok gua ambilin di bank. Aduh, cuma 15 juta ya bang. Aku butuhnya tuh 25 juta bang. Ini 10 jutanya lagi bagaimana nih bang? Kalau Bang Rozak tidak memberikan aku duit 25 juta. Abang apa gini saja lah bang. Aku mau gadein aja dah ini. Tanah dan juga bengkelku kepada Abang Rozak. Nanti seandainya aku tak bisa membayar, ambil sajalah bengkel dan juga tanah ini Bang Rozak. Gimana Bang Rozak? Waduh, gua sih nggak tahu ya, Nar. Gua ada tabungan segitu kagak. Tapi seingat gua sih, gua adanya 15 juta sih di tabungan. Tapi coba dah besok gua cek ke bank dah. Moga-moga aja gua masih ada tabungan lagi ya. Soalnya kan gua tuh kalau ngambil duit tuh kadang tuh kalau lagi butuh aja gitu. Tapi kalau spamnya lu butuhnya kayak segitu, ya gua usahain dah ya. Besok tapi ya. Gak apa-apa kan, Nar? Aduh, terima kasih sekali Bang Rozak karena Bang Rozak mau membantuku. Aku sangat berutang budi sekali sama Bang Rozak. Kalau nggak ada Bang Rozak, aduh, habislah aku ini Bang. Oke, kalau begitu besok mungkin pagi-pagi gue ke bank gitu ya. Terus gue mau ngambil. Ya, moga-moga aja ada lah ya 25 juta. Nanti kalau spamnya kagak ada, ya mungkin gue pinjem ke yang lain dulu ya. Ya udah, kalau begitu gue pulang dulu ya, Nar. Oh iya iya, terima kasih ya Bang Rozak. Iya iya, ya udah. Besok paling gue kesininya siang-siangan ya. Oh iya iya, saya tunggu Bang Rozak. Oke deh. Wah, ternyata tabungan gua ada 30 juta. Ya masih sisa 5 juta lah, nggak apa-apa lah. Duit tabungan gue masih ada segitu mah. Wah, itu tumben nih. Si Bonar jam segini bengkelnya belum dibuka. Apa dia tidur? Ya kali tidur. Atau mungkin dia lagi pergi. Coba dah. Wah, periksa deh di rumahnya. Nar, Bonar, woi, bangun woi. Udah siang juga lu. Oh, gak ada jawaban. Pintunya dikunci. Coba dah gue intip dah di dalam. Tapi udah jam segini masa dia kagak buka bengkelnya sih? Tumben-tumbenan banget. Biasanya kagak kayak begini dia. Coba gue intip dulu dah. Agak ada orang di dalam. Waduh,
Mana dia? Apa pergi ya? Tapi kan mana mungkin. Kan dia udah ada janji sama gue. Aduh, mana dia? Itu ada apa tuh? Apa ini? Buat siapapun yang baca surat ini, teruntuk kalian para geng The Warrior, gue udah nangkep Bonar, mekanik kalian. Dia gua tangkep karena dia udah ngelewatin masa tenggak hutang. Dan sebagai jaminannya, dia gua tahan sekarang. Jika lu mau dia selamat, nanti malam lu datang ke pegunungan Gober. Gue tunggu di tempat biasa kita balapan. Jika lu nggak datang, Bonar bakal gua habisin sebagai pelunas hutangnya. Salam dari geng Black Lion, a.k.a. Singa Hitam. Waduh, suwe banget ini. Geng Singa Hitam ternyata nyulik si Bonar. Wah, kampret nih. Gua harus ngasih tahu anak-anak yang lain nih. Wah, kayaknya geng Singa Hitam mau ngajak perang nih. Berani-beraninya dia nyulik si Bonar. Terus kenapa si Bonar kok ada utang sama si geng Singa Hitam sih? Bisa-bisanya. Wah, kalau kayak begini nih gua harus kasih tahu ke anak-anak semua nih. Oi, Karim, sini lo. Ada apa, Bos? Lu kumpulin anak-anak semua. Kita akan ngadain rapat dadakan. Tumben, Bos. Ada rapat dadakan. Memangnya ada apa nih, Bos? Kayaknya ada suatu hal penting nih, Bos, yang harus disampaikan. Si Bonar diculik sama geng Singa Hitam. Lu kasih tahu ya anak-anak semua. Karena ini emergency banget. Kok bisa, Bos? Si Bonar diculik sama geng Singa Hitam? Emangnya Bos lihat sendiri si Bonar diculik? Gua sih emang gak ngeliat dengan mata kepala gua sendiri kalau dia diculik. Cuman tadi pas gua ke bengkelnya dia, ada sebuah surat yang ada di bengkelnya dia. Nah pas gua baca tuh surat, geng Singa Hitam itu mengancam bahwa kalau kita kagak datang nanti malam, si Bonar bakal habis di tangan mereka. Maka dari itu kita harus datang nanti malam. Dan lu kabarin ke anak-anak semua, ya? Oh, oke, siap, Bos. Mari. Ada apa, Bang? Lu kabarin ke anak-anak semua. Bos mau ngadain rapat, ya? Oh iya, siap. Itu anak-anak pada. Woi, ngumpul. Ada apa emangnya? Bos mau ngadain rapat. Hah? Tumben ngadain rapat? Iya, soalnya si Bonar diculik. Hah? Woi, semuanya ngumpul. Ada apa emangnya? Bos nggak mau ngadain rapat. Tumben ngadain rapat sekarang. Iya, soalnya si Bonar diculik sama geng Singa Hitam. Apa? Diculik? Iya, yaudah, pada ngumpul aja udah orang rapat. Oke semuanya, gua mau ngasih info penting banget nih sama kalian semua. Tapi ini kok yang hadir cuma segini doang. Iya, Bos, soalnya yang lain pada masih tugas di luar, Bos. Oh ya udah deh, nggak apa-apa deh. Nah jadi gue mau ngasih informasi nih bahwa si Bonar diculiknya sama geng Singa Hitam. Nah nanti malam kita bakal ke sono, ya. Mereka janjian di pegunungan Gober, tempat kita yang sering balapan no. Nah jadi nanti ada yang sebagian ngikut gue dan ada yang sebagian jaga juga ya di lain tempat. Pokoknya kita bakal selamatin
si Bonar. Walaupun begitu, Bonar itu adalah salah satu anggota kita juga. Jadi kita harus bisa nyelamatin dia dari geng singa hitam. Oke, kalian mengerti semuanya? Nah, akhirnya tuh Jali, pas malam-malamnya itu akhirnya geng Babe akhirnya ketemu sama ketua geng singa hitam. Nah, terus malam itu akhirnya kedua geng saling bertemu. Nah, di sini si geng singa hitam ketuanya juga bawa pasukan juga, dan Babe juga di sini juga bawa pasukan. Nah, jadi di sini nih Babe itu bernegosiasi sebenarnya sama ketua geng singa hitam ini untuk ngelepasin si Bonar ini. Jadi Babe pengen pakai jalur damai aja gitu. Jadi Babe berusaha untuk ngebayar gitu semua utang-utang yang si Bonar milikin. Cuman negosiasi ini berjalan alot Jali, karena si bos dari singa hitam bilang, gua nggak butuh duit dari elu, gua butuhnya duit dari Bonarnya langsung. Terus akhirnya si ketua gengnya itu bilang, gua pengen si Bonar ini balapan lawan gua gitu. Nah, terus kalau spamanya si Bonar menang, utangnya semuanya bakal lunas. Tapi kalau si Bonar kalah, hutangnya akan bertambah dan dia harus kerja sama geng singa hitam. Nah, terus di sini si Bonar dikasih pilihan nih. Mau balapan lawan dia, kalau menang hutangnya lunas. Tapi kalau kalah, dia harus bayar hutang berkali-kali lipat, dan juga dia harus bekerja selama-lamanya bersama geng singa hitam. Atau dia nggak ikut balapan, cuman nyawanya sebagai taruhannya untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Nah, jadi akhirnya nih si Bonar ini memilih untuk balapan lawan ketua geng singa hitam. Akan tetapi karena Bonar ini nggak punya mobil balap, akhirnya Babe bersedia untuk meminjamkan mobil Babe untuk dipakai Bonar buat balapan melawan ketua geng dari singa hitam. Akan tetapi di sini Bonar nggak mau untuk memakai mobilnya Babe. Nah, alasan dia nggak mau pakai mobil Babe itu karena menurut dia tuh nggak pantas untuk mengendarain mobil itu, karena mobil itu hanya pantas disetir atau dikemudikan oleh Babe. Dan akhirnya si Karim lah yang menawarkan mobilnya untuk dipakai sama si Bonar ini. Dan malam itu akhirnya balapan pun terjadi. Akan tetapi di sini Bonar itu sangat tidak diuntungkan, karena Bonar itu sama sekali nggak punya skill untuk balapan. Jadi di sini sebenarnya Bonar itu cuman pasrah aja udah sama nasib nih. Akhirnya balapan pun tiba Jali. Di sini si bosnya dari geng singa hitam menggunakan mobil Ferrari, dan si Bonar itu hanya memakai mobilnya si Karim ini. Ya, dari kedua mobil yang dipakai ini sebenarnya untuk perbedaannya itu agak jauh Jali. Terus karena Babe khawatir dengan si Bonar, akhirnya Babe nyusul dah dari belakang. Babe tuh cuman takutnya Bonar tuh kenapa-napa gitu. Jadi Babe langsung masuk mobil, langsung tancap gas aja ya. Karena sebelumnya Babe punya feeling gak enak banget nih sama si Bonar nih. Langsung aja tuh Babe tancap gas. Nah, pas nyampe di deket atas pegunungan Gober, tiba-tiba ada pembatas jalan yang rusak nih. Waduh, Babe langsung curiga nih, kok ini rusak gitu, dan kayak bekas ada yang nabrak gitu. Nah, Jali, pas Babe lihat ke bawah Jali, tahu nggak, mobil yang dikendarain oleh Bonar masuk ke jurang dan meledak. Mobilnya tuh kebakar. Nah, di situ Babe langsung dah menghubungin semua anggota geng Babe. Terus nggak lama dari itu akhirnya kita lapor ke pihak berwajib, dan akhirnya setelah diselidikin si Bonar mati.
dan dia terbakar. Akhirnya dia dikubur di kampung halamannya. Aduh, kasihan banget ya dia ya. Tapi pasti ini ulah dari si ketua geng singa hitam itu dia pasti ngecelakain si Bonar tuh Ayo yakin dia pelakunya. Ya semua orang di geng Babe juga berpikiran seperti itu Jali. Cuman sampai sekarang itu belum ada bukti-buktinya bahwa dia itu adalah pelakunya. Ya Babe sih sebenarnya juga sangat disayangkan banget ya Bonar itu mati ya. Apalagi dia itu adalah mekanik andalan Babe. Dan juga semenjak kematiannya Bonar, Babe ini sangat kesulitan dalam balapan. Babe seringkali kalah. Ya karena akhirnya Babe nyeting mobil Babe sendiri gitu Jali. Ya karena kan Babe kan pas itu kan pengalamannya itu belum banyak gitu untuk di dunia mesin gitu. Dan juga seringkali juga Babe itu mobilnya sering mogok gitu pas balapan. Tapi walaupun begitu Babe juga berusaha nih supaya bisa buat kembali lagi seperti masa jaya-jayanya Babe. Tapi alhamdulillah Jali, akhirnya Babe itu udah bisa nyeting mobil sendiri nih. Dan juga settingannya itu selalu bagus gitu kalau Babe pakai di mobil Babe ini. Apalagi semenjak kematiannya Bonar, bengkel Bonar akhirnya Babe yang nerusin. Oh gitu Nah terus sekarang ini bengkelnya siapa yang nerusin Kalau sekarang bengkelnya udah kagak ada lah Jali. Soalnya dulu bengkelnya Babe jual buat modal bangun bengkel Babe yang sekarang ini. Ya jadi semenjak Babe udah keluar dari geng itu, akhirnya Babe yang buka bengkel. Nah terus akhirnya teman Babe deh yang lanjutin jadi ketua gengnya. Oh ya terus sekarang gimana tuh nasibnya geng The Warrior Apakah masih eksis Atau mungkin udah bubar Kalau setahu Babe sih ya udah bubar sih. Terus juga teman Babe tuh yang namanya Karim juga sekarang juga udah jadi wirausaha. Dia juga udah punya usaha juga dan sukses gitu. Terus juga teman-teman Babe juga yang lain-lainnya ya pada mencar-mencar aja gitu. Sekarang juga Babe juga nggak tahu dah mereka di mana gitu. Ya Babe doain aja lah. Semoga biar sukses aja semuanya. Wah gile, seru banget dengerin cerita Babe pas masih muda dulu. Waduh, tapi kalau seumpamanya nih Babe mau ngidupin ini mobil lagi, apakah Babe mau buat balapan lagi nih mobil? Ya kagak lah Jali, lu gila aja Babe udah tau begini balapan. Aduh, ini nanti mobil cuma Babe simpen doang kok. Ya nanti mungkin Babe kalau Sabtu Minggu gitu Babe pakai gitu buat jalan-jalan itu. Ya udah kalau gitu lu ganti baju, nanti bantuin Babe nih ya. Ya udah oke udah kalau gitu ayo ganti baju sama ganti celana dulu ya nanti ayo bantuin Babe. Oh iya, udah dulu sono cepetan. Wah gokil, ternyata Babe tuh dulu ketua geng. Wah keren banget gila. Nanti gue ceritain ke teman-teman gue semuanya deh. Waduh. Oke teman-teman semua, terima kasih sekali yang sudah menonton episode kali ini ya. Oke, semoga kalian terhibur dengan episode kali ini ya guys. Oke, kalau gitu nanti kita akan lanjutin lagi ya untuk episode berikutnya, serial Pemburu Kecepatan hanya di channel Whiskeyland. Oke, sampai jumpa minggu depan.